Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mengambil program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan program yang kami beri judul Infak Ilmu, Sedekah Kosakata Bahasa Inggris Sehari-hari untuk Anak TPK melalui permainan Treasure Word Hunt. Program ini dirancang sebagai bentuk kontribusi kami dalam pengembangan pendidikan bahasa Inggris, khususnya bagi anak-anak di TPK yang selama ini lebih fokus pada pembelajaran keagamaan. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan diri kita masing-masing, dimulai dari teman saya. Saya Muhammad Ilyas Abdan Syapuro dengan NIM A320240121. Saya sendiri Kolik Edi Saputra dengan NIM A320240122. Saya Ditya Rekarasa Pratama dengan 3 digit terakhir 127. Dan kedua teman saya yang tidak hadir pada malam hari ini, Nabila dan Nabila dari jurusan PGSD dan BPSI. Baik, untuk eh, yang pertama yaitu adalah latar belakang dari permasalahan. Yang pertama yaitu adalah anak-anak TPK ini belum mengenal kosakata bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris ini pada saat ini adalah pada zaman ini kemampuan bahasa Inggris ini sangat penting, bahkan sejak usia dini. Kalau dari teori Kamerun ini mengatakan bahwa kosakata itu adalah pondasi dan untuk bisa berbicara dan menulis dengan bahasa asing. Jadi tanpa kosakata mereka ini nggak punya bekal untuk itu, nggak punya bekal dasar. Karena itu kami merasa perlu adanya pengenalan bahasa Inggris yang sederhana tapi tetap tepat sasaran. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah pembelajaran masih fokus pada keagamaan. Nah, selama ini kegiatan di TPP memang fokusnya ke pendidikan agama, seperti hafalan doa. Tentu, tentu itu penting dan kami sangat menghargai itu. Tapi di sisi lain, belum ada kegiatan tambahan yang bisa membantu anak-anak belajar hal lain seperti bahasa Inggris. Jadi kami ingin hadir bukan untuk mengganti keagamaan, tapi untuk melengkapi pembelajaran yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah belum adanya media belajar bahasa Inggris yang interaktif. Nah, pada metode ini kami menggunakan metode belajar yang ada juga masih tergolong monoton. Belum banyak media atau aktivitas bermain yang digunakan. Sementara kita tahu sendiri, anak-anak itu belajarnya bukan lewat duduk diam, tetapi lewat gerak, main, dan eksplorasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, potensi lingkungan TPG mendukung metode pembelajaran berbasis permainan. Dan yang paling mendukung di lingkungan TPG ini luas dan terbuka. Cocok banget kalau digunakan untuk belajar sambil bermain. Anak-anaknya juga aktif dan antusias untuk diajak bermain. Jadi kami merasa akan sangat pas kalau pendekatannya pakai permainan edukatif seperti Treasure Word Hunt. Dengan cara ini anak-anak belajar bahasa Inggris tanpa merasa sedang belajar tapi tetap dapat ilmunya. Nah, yang berikutnya, karena tadi sudah disebutkan 3 latar belakang, dari latar belakang, di sini kami merumuskan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana sih bentuk pelaksanaan kegiatan infak ilmu di TPK Nurul Huda. Nah, di sini nanti kami akan mencari tahu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang ada di TPK Nurul Huda tersebut. Dan yang kedua, itu bagaimana proses tindak lanjut kegiatan infak ilmu di TPK Nurul Huda. Di sini kami berharap bahwa proses kegiatan kita tidak berlangsung selama kita mengadakan program ini saja, tetapi juga berkelanjutan secara terus-menerus. Nah, yang terakhir itu bagaimana indikator keberhasilan kegiatan infak ilmu di TPK Nurul Huda. Di sini kami berharap bisa menemukan apakah program yang kami laksanakan di TPK ini berhasil atau efektif kepada anak-anak atau tidak. Nah, dari ketiga rumusan masalah ini, kami juga mendapatkan tujuan yang relevan dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama yaitu memperkenalkan pelaksanaan kegiatan infak ilmu di TPK Nurul Huda melalui pengenalan kosakata bahasa Inggris yang relevan. Nah, di sini nanti
anak-anak akan diberikan kosakata-kosakata yang mudah atau kosakata yang sehari-hari sehingga mereka bisa dengan mudah mengingat kosakata tersebut. Nah, yang kedua itu juga ada kita memberikan rencana tindak lanjut dari kegiatan infak ilmu melalui permainan edukatif Treasure Word Hunt. Di sini kami nanti akan menyusun rencana-rencana keberlanjutan agar eh, program kita jalani tidak terhenti ketika kita melaksanakannya saja, melainkan dilanjutkan secara terus-menerus ketika kami sudah tidak ada di situ. Nah, yang terakhir ada menentukan indikator keberhasilan kegiatan infak ilmu melalui peningkatan pengetahuan kosakata bahasa Inggris dan semangat untuk berbagi ilmu oleh anak-anak TPG. Nah, di sini kami berharap bahwa nantinya anak-anak TPG itu ketika sudah menghafal atau ketika sudah tahu apa apa saja kosakata bahasa Inggris sedikit-sedikit, mereka sudah mulai bisa berbagi kosakata tersebut kepada teman-teman sekitar. Jadi kami harap di sini mereka bisa membagi ilmu yang mereka dapatkan ketika belajar kepada sekitarnya. Terima kasih. Saya akan membahas di slide ketiga manfaat dan luaran. Dari program ini kami berharap ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh anak-anak TPG. Pertama, mereka bisa menambah pengetahuan kosakata bahasa Inggris sehari-hari. Kedua, belajar bahasa Inggris jadi lebih menyenangkan karena dilakukan lewat permainan. Dan yang ketiga, anak-anak juga bisa lebih percaya diri dalam berbagi ilmu sesuai dengan semangat infak ilmu. Untuk luaran yang kami sediakan adalah laporan kemajuan, laporan akhir, modul permainan Treasure Word Hunt yang berisi daftar kosakata, petunjuk penggunaan permainan, akun media sosial berupa Instagram dan TikTok, dan yang terakhir adalah memberikan sebuah buku kecil berjudul Vocabulary Vault yang akan digunakan anak-anak untuk menyimpan kosakata yang telah mereka peroleh selama pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kondisi mitra TPQ Nurul Huda. Bisa dilihat pada gambaran pertama, yaitu lokasi yang strategis dan lingkungan yang mendukung. Ini adalah kondisi mitra kami yaitu TPQ Nurul Huda. Cukup mendukung dan luas untuk digunakan dalam metode Treasure Word Hunt ini. TPQ ini sangat strategis dan terbuka, jadi sangat cocok untuk kegiatan belajar di luar ruangan seperti permainan edukatif. Kemudian gambar yang kedua ini adalah belum ada program inovasi mengenai pengenalan bahasa Inggris. Sampai saat ini belum ada program yang mengenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak TPQ. Nah, ini menunjukkan bahwa program kami ini bisa menjadi pelengkap yang relevan tanpa mengganggu kegiatan inti keagamaan. Kemudian, anak-anak TPA ini sangat aktif dan antusias terhadap pembelajaran permainan edukatif. Jadi kami yakin pendekatan dengan permainan edukatif bisa lebih efektif dan menyenangkan untuk anak-anak. Nah, yang berikutnya di sini ada anggaran. Di sini bisa terlihat anggarannya kita bagi menjadi 4 jenis. Ada bahan habis pakai, sewa dan jasa, transportasi tim pelaksana, dan lain-lain. Nah, di sini kami didanai oleh Belmawar dan perguruan tinggi. Di sini bisa dilihat masing-masing besaran dananya ada berapa. Dari besaran dana ini kita mendapatkan total sebesar Rp7.100.000. Oke, untuk selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Kami membaginya menjadi 11 kegiatan yang akan disiapkan oleh kita. Yang pertama adalah persiapan program, desain, dan pembuatan media. Yang kedua adalah sosialisasi dan koordinasi program dengan mitra. Yang ketiga, pelaksanaan program Treasure Word Hunt. Yang keempat, pendampingan intensif pengajar dan anak-anak. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, perencanaan keberlanjutan program. Yang ketujuh, penyusunan luaran buku vocabulary vault. Yang kedelapan, penyusunan luaran modul permainan. Yang kesembilan, penyusunan luaran media sosial. Yang kesepuluh, penyusunan laporan kemajuan. Dan yang terakhir, penyusunan laporan akhir. Untuk rincian jadwal kegiatan bisa dilihat dalam slide selanjutnya. Baik, untuk Nah, rincian. untuk rincian jadwal kegiatan bisa dilihat kami membaginya dalam 4 bulan yang berisi per minggunya sudah dijelaskan dari 11 kegiatan tersebut.
terakhir di sini bisa dilihat Turnitin. Ini merupakan hasil dari laporan kami. Ini hasil laporan similaritas. Jadi kami mendapatkan hasil sekitar 14% dari media Turnitin lah. Jadi bisa dibilang ide ini cukup baru terobosannya. Ya, semoga ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan sekian presentasi Sekian, program terima Infak kasih. Ilmu. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.